sambutan sampai sing guri lo bengok kul huwale suwet. Mohon maaf Pak Bupati, saya ngomongnya ya kayak gini, saya ngaji di depan Pak Menteri ya kayak gini, di depan Jenderal bintang 2, bintang 3 ngomong saya ya kayak gini. Kok mana terima nang ngarepe bupati ya? Bisa ya Pak. Menengah kowe ngerti apa kowe? Urusan ya. Dulu sama sekarang ini udah berubah. Oke, kita nggak bisa menghindari perubahan, tapi yang kita harapkan adalah perubahan yang lebih baik. Berubah tapi mudah apik. Kayak sampean-sampean minggat teko Jawa. Itu kan menginginkan perubahan kok. Alah kata orang aku barang. Gayamu merantau apa nih minggat tuh. Merantau apa? Minggat dari Pulau Jawa ke sini. Ini kan ingin perubahan yang lebih baik. Sampai dibilang teran katanya. Teran itu kemungkinannya 2. Ngono lho wong teran kuwi. Hei. Lek gak kekurangan ya kewirangan. Mulane minggat rene, mulane diarani teran ini bisa jadi terantanan, bisa jadi terancam. Mulane sama nokene nek wis berubah lebih baik taraf perekonomian dan kehidupannya, ojo macem-macem. Kenapa sampai timbul konflik? Karena kecemburuan sosial, karena pergesekan itu, pendatangnya gak gelem tahu diri. Nah, pribumi nih mentang-mentang nggak ono sinkronisasi, akhirnya terus terjadi gejolak. Jangan sampai itu terjadi di Kabupaten Berau. Setuju? Kita semua satu rasa, satu keluarga. Dimanapun yang kita injak adalah buminya Allah. Hei, penoknya macam-macam. Berene ki minggat, macam-macam tak paring tak gedhi dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa amarna bil ittihadi wa silatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul allam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafi'ina yawmaz ziham wa ala alihi wa ashabihi ma damatil layali wal ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du, sa'adatal muhtaramin, ulama'an al-amilin ar-rasikhin al-mukhlisin, para alim, para bapak kiai, para tuan guru, para ibu nyai, masyayikh, asatid yang dimuliakan Allah dan yang wajib sama-sama kita ta'zimi. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Bapak Bupati Berau, Bapak Haji Muharram SPD MM, apal aku, beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati, beserta Ibu, Bupati Berau periode 2005-2015, Pak Muharram, beserta Pak Haji Pak Makmur bersama Pak Haji Ahmad Rifai,
Ibu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau beserta seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkesempatan hadir, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Berau, para pimpinan SKPD, Ketua DPP Ika Pakarti, Ketua DPD Ika Pakarti Kabupaten Berau, para ketua dan seluruh paguyuban yang ada di wilayah Kabupaten Berau, rekan-rekan panitia, dulur-dulur, jamaah sekalian, terutama para sesepuh yang asapnya ampuh, para sesepuh yang bisa disesep dan bisa dipuh. Karenanya sesepuh harus saya dahulukan, sebab kemungkinan besar sesepuh juga akan mendahului saya matinya. Ya, meskipun namanya mati itu nggak mesti, segala kemungkinan bisa terjadi. Mungkin yang sepuh duluan, saya belakangan. Mungkin apa enggak? Atau sebaliknya, saya belakangan, yang sepuh duluan. Silakan, segala kemungkinan bisa terjadi. Dan kematian itu bahkan bisa terjadi secara tiba-tiba, tak terduga. Kepada siapa, kapan, di mana, dan dalam kondisi yang bagaimana. Mati bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Contohnya orang yang mati kecelakaan, itu kan kematiannya tiba-tiba dan tak terduga. Subhanallah, dulur-dulur, kejadian itu baru saja menimpa teman saya sendiri. Beberapa waktu lalu saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Teman saya itu lagi nelpon, dia asik-asiknya nelpon, telepon belum selesai, mati, pulsanya habis. Jadi kaget lah, mati mendadak sebab pulsanya habis. Kematian bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Ada orang lagi mancing di kali, mancing sambil merokok, dia isep rokok, kebul, rokok diisep belum habis, jatuh ke kali, mati rokoknya. Dan memang kematian itu merupakan a mysterious problem. Tidak ditentukan oleh takut dan berani. Berani tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut matinya belakangan. Enggak, kalau itu kan anak sunat yang ditentukan oleh takut dan berani. Yang berani sunat duluan, yang takut sunatnya belakangan. Kalau mati enggak, kadang-kadang yang berani maju perang gak mati-mati, malah iso mateni wong sak pirang-pirang. Yang takut sembunyi, ngungsi, kebom, mati duluan. Dan orang mati itu nggak harus sakit dulu. Asbab kematian itu banyak sekali. Salah satunya sakit. Tapi orang mati nggak harus sakit dulu. Kebiasaan masyarakat kita, kalau mendengar ada berita kematian tuh pertanyaannya hampir sama. Sakit apa? Seakan-akan orang mati harus sakit dulu. Padahal enggak. Orang yang kelihatannya sehat, seger, mati mendadak. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Maka boleh jadi nanti selama saya ceramah, ada yang enggak merhatiin, ngomong-ngomong sendiri, nanti mati mendadak. Jamaah sekalian, sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk menyayangi hambanya. Sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk menyintai hambanya. Seorang hamba diberi sakit agar mau mendekat sama Allah, agar menjadi lebih dekat kepada Allah. Terbukti banyak orang yang ibadahnya lebih berkualitas ketika sakit daripada ketika sehat. Banyak orang yang ibadahnya lebih baik ketika dia sakit daripada ketika sehat. Mohon maaf, sehatin nakal, ono tungno dia budal, orjen tunggal budal.
dangdutan, budal, jaranan, budal, tayupan, budal, karaoke. Begitu sakit jadi rajin ke masjid. Nanti mau masjid ku ngenteni gering. Ada yang kayak gitu. Ini kelihatannya orangnya juga datang kok. Orangnya juga ikut ketawa. Pokok orangnya duduk. Jadi ada orang tuh ibadahnya lebih berkualitas dan lebih baik ketika dia sakit daripada ketika sehat. Sehatnya ndablek. Ketemu sama saudara, ketemu sama teman, ketemu tetangga, nggak mau ngucapin salam, saling mendoakan, nggak mau menyapa dengan baik, malah ngilok-ngilok ke, malah misuh, coing. Begitu sakit, subhanallah, lesannya jadi selalu basah dengan berzikir, menyebut asma Allah. Ya Allah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Mohon maaf kalau saya ceramahnya sambil berdiri, meskipun saya disediain kursi begini gede. Saya pilih berdiri karena saya tahu yang hadir mayoritas ibu-ibu, mbak-mbak, para cewek, kaum perempuan. Dan kenapa saya pilih berdiri? Karena saya sadar hasil riset, survei, dan penelitian membuktikan bahwa laki-laki yang tahan berdiri itu lebih dicintai kaum perempuan daripada laki-laki yang berdiri sebentar terus kelimpruk. Mohon maaf, dalam sejarah kita tahu Raja Fir'aun laknatullah alaih, sepanjang hidupnya dia nggak pernah sakit sama sekali. Maka muncul kesombongannya sampai-sampai dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Dalam Al-Quran dinyatakan qala ana rabbukumul a'la, dan Fir'aun berkata, aku ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ngaku jadi pangeran, mengaku sebagai Tuhan karena nggak pernah sakit. Maka saudaraku, ketika kita diuji Allah dengan satu penyakit, di samping hati kita ikhlas, sabar, menerima, kita juga harus bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sakit itu merupakan teguran dari Allah. Kita ditegur sama Allah. Ibarat anak kecil tuh kita lagi dijewer sama Allah. Kenapa kamu sakit? Zikir kamu kurang, makanya sakit. Kenapa kamu sakit? Ibadah kamu nggak bener, makanya kamu sakit. Kenapa sakit? Olahragamu kurang. Kenapa sakit? Makanmu amburadul, sembuh barang emplok. Berikutnya, sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Seorang hamba diuji dengan satu penyakit, kemudian hatinya ikhlas, sabar, nerimo, maka semua dosa-dosanya dihapus Allah. Ini bentuk cinta dan kasih sayang Allah sama masyarakat Berau. Allah cinta banget sama masyarakat Berau. Allah sayang banget karo wong Berau. Arep diresiki dosane, dibersihkan semua dosanya agar masyarakat Berau bisa masuk surga semua. Kan syarat untuk masuk surga itu harus bersih dari semua dosa. Maka masyarakat Berau mau dibersihkan semua dosanya sama Allah agar bisa masuk surga dengan cara yang gampang pembersihan dosa itu. Karena ada cara untuk menghapus semua dosa dan dijamin surga, tapi cara itu sulit, tapi cara itu berat, gak semua orang mampu. Apa itu? Haji. Haji itu kalau mabrur, semua dosa-dosanya dihapus Allah. Kharja min dunubihi kayaumi waladatu umuh, dan dijamin surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tapi untuk melaksanakan ibadah haji demi menghapus semua dosa dan jaminan surga itu gak mudah, gak gampang, biayanya juga gak murah, gak semua orang bisa. Allah ngerti, Allah tahu. Sampean-sampean ki ora pati gablek duit. Lah kalau untuk menghapus semua dosa itu harus pakai ibadah haji yang kuat cuman berapa gelintir manusia. Akeh sing gak resik dosane. Maka sama Allah dikasih cara menghapus dosa yang paling gampang. Apa itu? Gering.
Orang dikasih sakit, kalau hatinya sabar, ikhlas, nerimo, maka dosa-dosanya dihapus oleh Allah dan dijamin surga. Sadari bahwa semua adalah takdir Allah. Sadari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, yang kita dapat, itu adalah ketentuane Gusti. Maka sebagaimana penggalan bait dalam syair tanpa waton, sabar narimo najan. Sebelah kene kok gak nyaut, Jon? Yuk, sing semangat. Sabar narimo najan. Nggih. Kabeh tinakdir saking pangeran, kabeh saking pangeran. Yuk sambung sholawat. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji, atfata ya jiratal. Ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal. Allahumma sholli ala Muhammad. Penggalan bait dari syair ini punya filosofi yang sangat tinggi, mempunyai kandungan makna yang luar biasa mendalamnya. Kalau kita mau jadikan ini sebagai prinsip hidup, sebagai filosofi hidup, insya Allah hidup kita akan tentrem, akan damai, akan sejahtera. Kata kuncinya, sabar narimo najan pas-pasan. Ibu nyauto pas-pasan. Sabar narimo senajan. Ibu-ibu harus sabar narimo senajan duite bapak pas. Mau gak semangat baleni? Ibu-ibu harus sabar narimo senajan duite bapak. Ibu-ibu harus sabar narimo senajan penghasilannya bapak. Ibu-ibu harus sabar narimo senajan lem belanjani bapak. Ibu-ibu harus sabar narimo senajan tenagane bapak. Sama, ayo nyaut bapak-bapak. Harus sabar narimo senajan masaane ibu. Bapak-bapak harus sabar narimo senajan pelayanane ibu. Bapak-bapak harus sabar narimo senajan leh ngeladeni ibu. Bapak-bapak harus sabar narimo senajan wajahe ibu. Hidup yang paling nikmat dan membahagiakan itu adalah yang pas-pasan. Sampai pun rizki yang paling nikmat itu ya yang pas-pasan. Rasulullah mendoakan agar umatnya itu dikaruniai rizki yang kafafan. Kafafan itu artinya cukupan. Dalam bahasa lain pas-pasan. Paling nikmat, pas-pasan itu paling enak. Pas pengen beli mobil ada duit, pas pengen bangun rumah ada duit. Itu namanya pas. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikutnya mudah-mudahan acara malam hari ini, forum silaturahim malam hari ini menjadi titik tumpu dan mediasi turunnya rahmat Allah untuk Kabupaten Berau khususnya dan untuk Indonesia pada umumnya. Sehingga ke depan Kabupaten Berau khususnya dan Indonesia pada umumnya menjadi negeri yang seperti selalu disanjung Allah dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Negeri Sabah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam bahasa agama mungkin kalau kata sederhananya barokah. Kehidupan yang paling nikmat dan membahagiakan itu adalah kehidupan yang barokah. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Kita diajari satu doa oleh Allah, Rabbi anzilni muzalam mubarakan wa anta khairul muzilin.
Ya Allah, tempatkanlah aku dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, pada posisi yang selalu Engkau beri barokah. Karena memang hidup yang paling nikmat adalah hidup yang barokah. Nyauto, keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang barokah. Yang dinamakan istri solihah itu ya istri yang bisa membawa kehidupan keluarganya barokah. Anak-anak yang solihin, solihat itu juga anak-anak yang mampu menimbulkan dalam keluarga itu namanya barokah. Jabatan yang paling baik adalah jabatan yang barokah. Nyauto, wilayah atau daerah yang paling baik itu adalah wilayah atau daerah yang barokah. Rizki yang paling nikmat itu adalah rizki yang barokah. Duit yang paling membahagiakan dan nikmat juga adalah duit yang barokah. Dan barokah itu tidak harus banyak. Barokah itu ziyadatul khair ba'dal khair, selalu dan selalu terus bertambah kebaikannya. Yang bertambah kebaikannya tidak harus banyak secara nominal. Maka duit yang barokah itu tidak harus banyak dan berlimpah. Salah satu tanda barokah adalah menimbulkan ketentraman dan kedamaian. Allahumma sholli ala Muhammad. Punya duit banyak tapi kalau keluarga nggak tentrem, itu namanya nggak barokah. Punya duit 25 juta tapi kalau nggak barokah, keluarganya nggak tentrem. Duit 25 juta, anak laki-lakinya kena narkoba, anak perempuannya hamil di luar nikah, suami ngetengi tanggane, istri perempuan yang mereknya C, cerewet, centil, ceninilan, celelean, celalaan, celandaan, cerongoan, celutak, kemangane akeh, turune betah, nyileran, ngorokan, ngentutan bisa. Rasa-rasanya duit 25 juta nggak ada artinya, betul? Karena keluarga nggak tentrem. Ayo Bapak Ibu Saudaraku, Anda pilih mana? Punya duit 25 juta tapi keluarga nggak tentrem, sama punya duit 50 juta tapi keluarga tentrem. Ayo. Maka sesungguhnya Pak Bupati mohon maaf, daerah yang barokah, daerah yang baik itu bukan ditentukan oleh pembangunan fisiknya yang luar biasa, infrastrukturnya yang bagus-bagus, fasilitasnya lengkap, gedung-gedung yang tinggi, menjulang, mencakar, mendung, langit keduren bro. Taraf perekonomian masyarakatnya di atas rata-rata, terus jalan-jalan wis gang-gang cilik-cilik, wis aspalan hotmi kabeh, cor-coran kabeh. Bukan itu standar dan ukuran bagusnya satu daerah. Tapi ABE satu daerah itu, bagusnya satu daerah itu ditentukan orang-orang yang menghuni daerah itu, ditentukan oleh masyarakatnya, orang-orang yang tinggal di daerah itu. Mohon maaf, pembangunan fisiknya luar biasa, fasilitas lengkap, infrastruktur serba bagus, taraf perekonomian rakyat di atas rata-rata, masyarakatnya kaya raya semua, bangunan-bangunan megah, mewah, indah semua. Tapi masyarakat di situ isinya banyak yang nyopet, rampok, bajingan, korak. Itu daerah yang jelek. Tapi meskipun mohon maaf, pembangunan fisiknya sederhana, taraf perekonomian masyarakatnya sederhana, perumahan warganya juga sederhana, fasilitas dan infrastrukturnya sederhana, tapi masyarakatnya guyup, rukun, tentrem, bersatu, satu rasa, satu keluarga, ahli ibadah, kayak masyarakat Berau ini. Bendol dase. Ya ini yang dinamakan daerah yang baik, daerah yang bagus, yang kayak gini. Macam-macam etnis, macam-macam suku, macam-macam adat istiadat, bahkan macam-macam agama, macam-macam tradisi dan budaya, tapi disatukan, Bhinneka Tunggal. Itu yang bikin orang Madura, Bhinneka Tunggal Neka, Neka Bhinneka Tunggal. Kayak standar dan ukuran bagusnya rumah itu bukan enggak dari biaya pembangunannya yang habis 20 miliar, bahan bangunannya serba kristal, semuanya impor dari luar negeri. Ya mesti masuk impor teko lamen, ya teko luar negeri.
Apa lebar tak survei kok. Aku setiap di daerah mana tempat-tempat seperti itu tak sobo kabeh. Mohon maaf Pak Bupati, ini pelanggannya pada ketawa ini. Keramiknya impor toko Itali, model Eropa gaya Spanyol, terus perabot-perabot rumah tangganya itu lux, eksklusif, VIP, seluruh ruangan ber AC. Enak kamarmu kan AB, angin berobos. Jadi bagusnya rumah itu ukurannya bukan dari itu, tapi bagusnya rumah itu diukur dari orang-orang yang menghuni rumah itu, orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu. Meskipun rumah sederhana, kecil, sempit, tapi yang ada di dalamnya keluarga yang harmonis, yang bahagia, yang rukun, damai, ahli ibadah, suaminya sholih, istrinya sholihah, anak-anaknya dzurriatan thayyibah, itu rumah yang baik. Sebaliknya, meskipun rumah itu bagus banget, kayak rumahnya Demit, padahal orang tahu rumahnya Demit lagi. Wong Jawa yang ngarani omah kaya omah Demit. Tapi isinya keluarga yang selalu cekcok, berantakan, suami istri nggak pernah akur. Setiap ketemu istrinya aprut, suami betutut, kayak petot-petotan, wadan-wadanan. Nanti sing lanang sret, wedok alok bedes liwat. Sing lanang yo mau kalah, oh ketek ya kan cangkem. Anake krungu, bapak bedes, buke ketek. Berarti aku lak ngunyuk. Itu bukan rumah tapi kebun binatang. Halo. Sama ukuran bagusnya baju atau pakaian sama rungokno. Itu nggak diukur dari bahannya yang bermerek terkenal, kain sutra termahal, kualitas tinggi, modis, boys, keren, gentle, trendy, funky. Ndak, tapi apike klambi itu tergantung wong sing manggon nang jerone klambi kuwi. Tergantung orang yang ada di dalamnya, tergantung pemakainya. Meskipun baju itu bandroli regane 34 miliar, klambi opo ya? Ya mesti sang gawe contoh digedhekno pisan. Bandroli regane 34 miliar, tapi orang yang ada di dalamnya alias yang make itu perempuan yang akhlaknya bejat, moralnya bejat, perempuan nakal yang tinggalnya di lamin. Mohon maaf bahasa Indonesianya saya nggak ngerti, kalau bahasa agak ke Inggrisnya saya tahu, namanya the lonte atau apa ya, the begenggek. Lah yang make orang kayak gitu, yang ada di dalam orang kayak gitu, sungguh baju yang seharga 34 miliar tadi nilainya jadi murah, betul? Karena yang make orangnya murahan. Sebaliknya, baju itu kainnya sederhana, bahkan jelek, titron, sing tuwaku ngececen kaya selambu, gek jahitane warang-arang, lek dondomi nganggo dome karung. Warnanya kontras, nggak serasi, nggak pantes, atas hijau bawah merah kayak kapsul. Tapi yang make adalah perempuan solihah yang ahli ibadah, yang berakhlakul karimah, kayak ibu-ibu dan mbak-mbak berau gini. Pret, potonganmu. Betapapun baju itu jelek, potongannya elek, bahannya elek, regane murah, tapi yang make itu wanita solehah, maka nilai baju itu jadi mahal. Betul? Kalau gak percaya, ayo mas-mas sing sek nom-nom yang menjelang usia nikah. Misalnya sampean ditawari suruh milih untuk dinikahi, pilih mana? Satu, ada perempuan wajahnya cantik tapi bajunya jelek. Yang satu wajahnya jelek, bajunya bagus. Ayo pilih yang mana? Nomor siji rupane ayu, klambine weli. Dan nomor loro rupane elik, klambine api. Ayo pilih ndi? Ayu, klambine api. Nah, itu pilihan cerdas. Itu dong. Ini warga Berau ya kayak gitu. Itu pilihan cerdas. Ya sekalian mesisan pilih sing rupane ayu, klambine api. Ada memang cewek itu wajahnya ayu, akhlaknya wapi, ahli ibadah. Yo klambine api, tapi wong cewek dok ngono ku yo ora gelem karo rupamu.
Gak level. Cah wedok nek kaya ngono ku geleme paling gak ya karo aku. Ya pilih yang wajahnya cantik meskipun bajunya jelek, daripada bajunya bagus wajahnya jelek. Baju itu apa? Nggak penting. Malah kalau udah jadi istri enakan kalau nggak pakai baju kok. Maka masyarakat yang baik akan terwujud, akan terbentuk dari komunitas terkecil yang namanya keluarga. Dalam hidup rumah tangga itu sebagai pilar utama adalah suami istri. Ingat, ukurannya dalamnya. Sebagus apapun bentuk rumah itu, semegah dan semewah apapun bangunan rumah itu, kalau yang di dalam isinya kambing, namanya ya kandang. Betul? Ayo nyauto bro, ben semangat aku. Sebagus apapun bentuk rumahnya, semegah dan semewah apapun bangunan rumah itu, kalau yang di dalam isinya kambing, kerbau, sapi, namanya. Sebagus apapun bentuk rumahnya, semegah dan semewah apapun bangunan rumah itu, kalau yang di dalam isinya orang sakit, namanya ya rumah. Apalagi yang ada di dalam itu orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Rumah kayak istana, megah, mewah, indah, tapi yang di dalam isinya mak lampir, nini pelet, gerandong, jerangkong, sundel bolong, itu namanya rumah hantu. Tapi meskipun rumah itu kecil, sederhana, wis cilik, manggone pinggir kali, rodok reot, gentengnya pecah, lewaya udan troco, bocor, tipenya RSSSSSSSSS, rumah sangat sempit sekali sampai sulit senggama, sulit sendenan, sulit selonjor, selalu sesek-sesekan. Tapi yang ada di dalam keluarga yang harmonis, yang bahagia, yang ada ibadah, itulah yang dinamakan rumah tangga, walaupun rumahnya nggak ada tangganya. Angel boleh ustadz kayak gini susah, makanya yo larang. Kata-katanya tuh yang mahal. Artinya menilai sesuatu itu jangan dari luarnya saja, dari dalam. Bukankah Allah juga begitu kalau nilai hambanya, menilai manusia? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jasadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Kok manggut-manggut ya ngerti artinya kok? Ora ngerti gayane ngomong. Mesti wong jenegara to we. Ora ngerti manggut-manggut. Ukurannya dari dalam, maka namanya halal bihalal, silaturahim, terlebih ini di bulan Agustus, membangun. Kan merdeka itu artinya bebas, tapi kebebasan yang berbatas. Bebas yang berbatas, bukan kebebasan yang kebablasan. Nggak ngerti ya bos. Maka untuk mengisi kemerdekaan itu ya dengan dinamika sebagaimana yang ada dalam lagu Indonesia Raya yang tadi sama-sama kita nyanyikan dengan penuh gelora. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Diulang, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini tertib, nggak oleh diwalik. Bangunlah jiwanya dulu, baru bangunlah badannya. Artinya pembangunan spiritual harus menjadi skala prioritas. Kalau ingin negeri ini sejahtera, belajar dari Turki. Turki dulu terseok-seok secara ekonomi, tapi sekarang menggeliat, bangkit, bahkan maju. Itu karena apa? Yang diprioritaskan itu agama. Kalau di kita kan enggak toh. Anggaran untuk agama ini malah agak yang disunat, dipotong, dipotong. Subhanallah. Mulai reshuffle menterinya diganti yang pakar-pakar ekonomi. Ambok pakar-pakar ekonomi kaya apa kalau dalamnya nggak dibenahi dulu, kalau spiritualnya nggak dibangun dulu. Alah sampai kiamat kurang 2 hari yo pancet ngene iki. Saya sangat setuju dengan slogannya dan Pak Presiden Pak Jokowi. Revolusi mental. Luar biasa, setuju banget aku. Prakteknya mboh. Kita sekarang hidup di zaman dimana kita nggak bisa menghindari yang namanya perubahan. Betul?
Wis sampean gak ngerti ya wis nyaut betul. Urusane ben cepet, Bro. Wis dalu iki. Kaken sambutan. Aku ini paling nek. Iki mau Pak RT gak dikon sambutan pisan. Wacarane sambutane 24. Untungnya Pak Makmur gak kon sambutan pisan. Pak Ripai sambutan pisan. Tak tinggal mulai aja. Saya itu kalau ngaji dimanapun ngisi ceramah, begitu saya sampai duduk sebentar langsung naik pentas. Gak kaya iki sambutan. Sampai sing buri lo bengok kul huwale suwet. Mohon maaf Pak Bupati, saya ngomongnya ya kayak gini. Saya ngaji di depan Pak Menteri ya kayak gini. Di depan Jenderal bintang 2, bintang 3 ngomong saya ya kayak gini. Kok mana terima nang ngarepe bupati ya? Bisa ya Pak. Menengok kowe ngerti apa kowe? Urusan ya. Dulu sama sekarang ini udah berubah. Oke, kita nggak bisa menghindari perubahan, tapi yang kita harapkan adalah perubahan yang lebih baik. Berubah tapi mudah ape. Kayak sampean-sampean minggat teko Jawa. Itu kan menginginkan perubahan kok. Alah kata orang aku barang. Gayamu merantau apa nih minggat tuh. Merantau apa? Minggat dari Pulau Jawa ke sini. Ini kan ingin perubahan yang lebih baik. Sampai dibilang teran katanya. Teran itu kemungkinannya 2. Mana lo wong teran kuwi? Hei. Lek gak kekurangan ya kewirangan. Mulane minggat rene, mulane diarani teran ini bisa jadi terantanan, bisa jadi terancam. Mulane sama nokene wis berubah lebih baik taraf perekonomian dan kehidupannya. Ojo macem-macem. Kenapa sampai timbul konflik? Karena kecemburuan sosial, karena pergesekan itu. Pendatangnya gak gelem tahu diri. Nah, pribumine mentang-mentang nggak ono sinkronisasi, akhirnya terus terjadi gejolak. Jangan sampai itu terjadi di Kabupaten Berau. Setuju? Kita semua satu rasa, satu keluarga. Dimanapun yang kita injak adalah buminya Allah. Hei, bener kena macam-macam. Bener kena minggat, macam-macam tak paring tak gede gitu. Bocahnya nongol. Emang kita hidup di zaman dimana kita nggak bisa menghindari yang namanya perubahan. Dulu sama sekarang udah berubah banget. Bapak Ibu, dulu Bapak Ibu waktu masih kecil sama anak-anak kecil sekarang, wah berubah, semuanya berubah. Mainannya aja berubah. Bapak-bapakku biyen dolanane motor-motoran kok lemah gitu. Cowo blesi sodo geret. Mesinnya yang cocok kuwi. Sekarang serba elektrik. Halo, ibu-ibu biyen dolanane yo karet, undak, dakon, kasti. Saiki Pokemon. Nah kalau soal Pokemon sebenarnya bukan sekarang, itu yang ngawiti wong Madura. Sik biyen Pokemon. Ketinggalan karo Madura, Pokemon. Halo. Subhanallah. Dulu orang tuh kalau ketemu kiai, ketemu tuan guru, itu pertama dan yang utama itu minta doa, minta wawasan dan tambahan ilmu, minta barokah. Dulu, sekarang udah berubah. Orang kalau ketemu kiai minta selfie. Jaluk foto.
Lek wong biyen petuk kiai ku njaluk donga, njaluk ilmu, njaluk barokah. Wong saiki gak njaluk foto, kiyaine dijak selfie. Saya tuh ngisi ceramah dimanapun tempat, begitu datang belum dikasih minum, belum apa wis disuguhi kamera HP. Nongkin gon gitu. Dulu kalau ada kiai ngomong didengerin, dicerna, diperhatikan, dihayati, diamalkan. Sekarang udah berubah. Kalau ada kiai ngomong, ditulis, di-share, di-like, di-komen. Zamannya emang udah berubah, mohon maaf. Dulu suasana agama betul-betul kental dan betul-betul terasa. Kalau habis maghrib, dari rumah-rumah warga itu yang terdengar suara bacaan Al-Quran, pada ngaji, wiridan, dzikir, surat Yasin, Waqiah, Rahman, Tabarok, berzikir dari musola, dari masjid, dari surau, yang terdengar lantunan sholawat Nabi, Simtud Durar, Maulid Al-Habsyi, Maulid Ad-Dibai, Syaraful Anam, Qasidah Burdah. Ada ibu-ibu yang di bawah beduk masjid di pojokan ngapalke sifat 20. Wujud kita takon wanafatulil hawadisi, hafal semua. Yang anak-anak belajar baca Al-Quran mulai ngafal ke huruf hijaiyah, alif ba ta ta jim ha kha dandang rusa dal dal ro za shen shen shod dot, seterusnya. Nanti naik alif fathah, alif kasra, alif dhamma o, ba fathah ba, ba kasra bi, ba dhamma bu, alif ya sukun fathah ai, lam fa sukun fathah love ya dhamma yu, I love you. Alif ya sukun fathah ai, mem sin sukun kasrah miss ya dhamma yu, I miss you too. Yuk semangat, semangat. Tak fathah tak kasroti tak domatu. Sing banter mem fathah ma, tak fathah mem domamu. Matamu dhewe. Wong kok di mata-matamu. Itu dulu. Tapi sekarang udah berubah. Kalau habis maghrib, dari rumah-rumah warga tuh yang terdengar bukannya suara Al-Quran. Mohon maaf. Sekarang kalau habis maghrib, dari rumah-rumah warga itu yang terdengar suara Al-Quran atau suara TV. Banyak yang baca Quran apa banyak yang nonton sinetron? Berarti banyak yang cinta Allah atau banyak yang cinta boy? Cocok. Kita nggak bisa menghindari perubahan. Oke, berubah ya berubah, tapi berubah itu harus lebih baik. Satu, dua, kita hidup di zaman dimana kita nggak bisa menghindari yang namanya persaingan. Hidup di zaman seperti ini, kalau kita nggak mampu bersaing, maka nasibnya dan akibatnya poek. Jadi apapun, profesi apapun, kondisi apapun, kalau nggak mampu bersaing, nasibnya, ayo nyauto, nasibnya jadi petani nggak mampu bersaing, maka panenannya jadi pedagang nggak mampu bersaing, jangankan keuntungannya, modalnya aja. Wah, jadi pejabat nggak mampu bersaing, maka jabatannya jadi kiai. Loh, gak usah oe. Loh, iya, kiai pun sekarang harus mampu bersaing. Kalau nggak mampu bersaing ya matur suwun. Loh, artinya bukan bersaing sesama kiai, enggak. Ya bersaing dengan kegiatan yang lain. Kalau ingin Islam tetap eksis, tetap istiqomah, tetap syiar, kiai-kiai harus mampu bersaing. Maka jamaah yang hadir di pengajian jangan sampai kalah dengan yang datang di konser dangdutan. Nah kalau kiai nggak mampu bersaing, nggak mampu menyedot jamaah, nggak mampu mengumpulkan jamaah, pengajian kalah rame karo dangdutan. Kegiatan agama selalu sepi, sedangkan kegiatan-kegiatan yang berbau maksiat selalu rame, maka Islam akan habis terkikis. Maka kiai harus mampu bersaing, bro. Saya tuh kalau ceramah berusaha pakai metode yang agak ngawur. Tujuan saya ya biar mampu bersaing dengan kegiatan yang lain. Kalau saya ceramah, jamaahnya yang datang harus lebih banyak daripada konser dangdut.
daripada konser-konser yang orang genah. Makanya mohon maaf, ya bagaimana caranya agar materi yang disampaikan dan bahasa itu bisa difahami semua kalangan lapisan, mulai anak-anak sampai kawa-kawa. Makanya mohon maaf Bapak Bupati, para sesepuh, kadang saya ngomongnya ngawur dan ngomongnya kasar. Itu tujuan saya agar yang mau datang ke pengajian ini, termasuk begecil-begecil ini, mau datang. Kalau saya dibilang ceramah bahasanya kasar, nggak apa-apa. Sampean kalau pengen halus ya ngundang kok kiai bangsa halus. Demit atau sapa kono undangan. Kadang dibilang ceramah kok kasar. Bagi saya kasar nggak masalah, yang penting laris, we. Dan saya siap resiko. Saya siap resiko. Paling resiko nih gak diundang lagi ke sini. Gak masalah, golek nggon liyane, we. Liyane ogo panggonan. Sekarang harus mampu bersaing. Lah kalau para kiai, para ulama, para ustadz itu nggak mampu bersaing dengan yang lain, sementara mohon maaf banget tanpa mengurangi rasa hormat, yang lain getol-getole semangat-semangatnya, sedangkan kita nggak mampu bersaing, mesti oek, mesti oek. Apalagi saya ini wis diguncang gak karu-karuan, nanti belakangan tak sampai nih. Iya, biasa gak melok nyumbang gak akan cangkem, biasa. Uang nek kakek ngomong wis gak nyumbang. Meneng gak melu nyumbang kakek ngomong. Biasa dalam rapat usul lah kakek ngomong wis gak nyumbang. Pangkatmu apa? Orang nyumbang gak ngomong. Langsung dadi bupati men. Soalnya yo gak nyumbang. Nyumbang sambutan tok sapa sing ora iso. Kabeh wong ya iso nyumbang sambutan. Makanya kowe meneng bahkan ngomong. Bahkan kadang-kadang mohon maaf, persaingan itu nggak sehat. Ini yang bikin segala sesuatunya nggak bener. Saya yang paling prihatin tuh persaingan lembaga pendidikan, sekolah-sekolah dalam merekrut calon siswa-siswi, merekrut calon murid, kadang persaingannya nggak sehat. Bocah saya nang playgroup, saya nang TK wis dituku ndase wisan. Dikasih seragam gratis, kasih duit 500.000, anaknya zaman sekolah ke nang lembaga pendidikanku. Menunggu ibunya ya manut, bapaknya manut, pancen padha gobloke. Lembaga pendidikan kalau modelnya cara gitu, itu jelas nggak kualitas. Karena lembaga pendidikan itu kualitas, ngapain pakai sponsor-sponsor segala, ngapain kelayapan golek murid, yang buak-buak muridnya nolak-nolak. Lagian itu pancingan Bapak Ibu. Sampai yang dikasih seragam gratis, dikasih duit 500.000, nanti pertengahan tahun ajaran, ya pihak sekolahnya kepingin balik modal, anak iuran iki balik modal, ya goblok. Bodoh nih wong kok gelem ini. Lah suruh kualitas gimana pendidikannya kalau caranya seperti itu, kalau sistemnya seperti itu, prihatin gitu. Oke, kita hidup di zaman yang banyak pilihan. Sekarang pilihan di semua aspek itu macam-macam, banyak. Maka kalau salah menentukan pilihan, akibatnya juga oek. Ibu-ibu Arab tuku jilbab yang pasar pilihannya kayak sampai bingung. Arab tuku kelambi pilihannya ya kayak ada berapi ya. Iya. Maka jangan sampai kita salah dalam menentukan pilihan hidup. Apalagi mohon maaf, masyarakat sekarang tuh karakternya kayak daun kering. Masyarakat saiki modelnya kaya godhong garing. Godhong garing ku gampang dikelumpukno, tapi orang kena digendeli, ya remuk. Mbok paham dijak omong modelnya. Daun kering itu mudah dikumpulkan, tapi nggak bisa diikat, nggak bisa ditaleni, memang kering. Ditaleni ya remuk. Mohon maaf, godhong garingnya gampang dikumpulke, disaponi srek ngelumpuk, tapi angel digendeli orang kena. Tur nek wis ketemu kemeresek suarane. Katik gampang kobong. Wong saiki nek dikon kumpul gampang. Ayo gawe paguyuban wong Bojonegoro. Ngono. Ayo Ponorogo gawe paguyuban. Ayo Nganjuk gawe paguyuban.
kudu gampang. Tapi kok nek wis ngumpul ditaleni do remek tur kemresek. Sama napa gak krungu? Kenapa? Wangi tuku mobil. Ya duit tekon ndi? Biasanya lambe-lambe kudungan. Namanya daun kering itu juga mudah terbakar. Masyarakat sekarang tuh mudah terprovokasi. Hati-hati teman, jangan mudah diprovokasi oleh pihak manapun, pihak apapun. Jangan mau diadu domba, karena kalau mau diadu domba berarti sampean betul-betul domba. Hanya domba yang mau diadu. Domba. Ini subhanallah, akhir-akhir ini kan ada paham-paham yang gak mau menerima Pancasila sebagai falsafah negara. Padahal NKRI harga mati dan Pancasila itu sudah merupakan kesepakatan dari seluruh komponen bangsa. Harap dirubahi rumangsane sing ngrumuske Pancasila bae kok. Itu para ulama, para kiai itu yang merumuskan Pancasila. Buktinya ketika Bung Karno ditanya, "Bung, Pancasila itu gimana? Bener apa enggak?" Apa jawab Bung Karno? Tanya sana sama Kiai Hasyim Asy'ari. Tanya sama para kiai, sama Kiai Bapak Hasbullah. Bung Karno jawab sendiri seperti itu dan saya ngerti sendiri. Waktu saya baca buku itu ada keterangan kayak gitu. Nah aku ngerti tekon ndi lek gak teko buku. Nah, aku ya ora menangi Bung Karno kok. Ngerti kulo teko buku. Maka saudaraku, Nggih. Zaman boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Persatuan, kesatuan, persaudaraan, kekeluargaan jangan sampai goyah. Setuju? Oke. Maka dalam berprinsip hidup ini, mari kita pakai filosofinya ikan laut. Filosofinya apa? Yang semangat. Filosofinya apa? Sip. Ikan laut itu iwak segoro. Nah, iwak segoro itu ikan laut. Ikan laut itu iwak segoro. Nah, iwak segoro itu ikan laut. Nah, ikan laut itu iwak segoro. Lah, iwak segoro itu ndak galung ndak bento. Sorry, ikan laut itu iya. Iwak segoro itu ya salahku dhewe. Ikan laut atau iwak segoro? Ayo nyaut. Akan lambe. Meskipun dia direndam air asin bertahun-tahun, emang hidupnya di air laut dan air laut itu rasanya. Coba, ikan laut itu subhanallah, meskipun dia direndam air asin bertahun-tahun, emang hidupnya di air laut yang asin, dikom banyu asin tahun-tahunan, tapi nggak kepengaruh, nggak berubah, nggak ikut-ikutan jadi asin. Nggak percaya? Ayo iwak segoro tasen dan dilatono. Padahal itu hidupnya di air asin, bertahun-tahun dia direndam air asin, di lingkungan yang asin, dikom banyu asin tahun-tahunan, tapi ikan laut nggak terpengaruh, nggak ikut jadi asin. Kena opo iwak segoro sing dikom tahun-tahunan banyu asin kok gak terpengaruh, kok gak katut asin? Sebab iwake urip. Ayo yang mau bantah naik panggung sini. Tak jongkrokno. Nyapo iwak segoro sing uripe nyang banyu asin, dikom banyu asin bertahun-tahun, tapi kok gak gampang, kok gak terpengaruh, kok gak katut asin? Sebab iwake urip, karena ikannya hidup. Maka meskipun dia direndam air asin bertahun-tahun, gak terpengaruh, gak ikut-ikutan asin, karena ikannya hidup. Warga Berau juga gitu. Selama hatinya hidup, sepanjang imannya hidup, meskipun dikepung pengaruh jahat seperti apapun, gak akan terpengaruh dan gak akan ikut-ikutan berbuat jahat, karena hatinya hidup, karena imannya hidup. Meskipun dikepung maksiat seperti apapun, gak akan terpengaruh, gak bakalan ikut-ikutan maksiat, karena hatinya hidup, karena imannya hidup. Sebagaimana ikan laut yang hidup tadi.
Dia direndam air asin bertahun-tahun karena hidupnya di air asin, tapi nggak terpengaruh, nggak ikut-ikutan jadi asin. Karena ikannya hidup. Orang yang hatinya hidup, orang yang imannya hidup, dikepung pengaruh jahat dan maksiat seperti apapun, nggak akan terpengaruh ikut jahat dan berbuat maksiat. Silahkan bikin tempat perjudian di samping rumahku yang gede, nggak akan terpengaruh ikut-ikut judi karena hatinya hidup, karena imannya hidup. Silahkan bikin night club, klub malam, tempat karaoke, isenono purel-purel. Tiap malam dipakai dugem, tahu dugem? Naik ojek lo duduk gemetar. Ajep, 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 ajep. Nggak akan terpengaruh dan ikut-ikutan kayak gitu karena hatinya hidup, karena imannya hidup. Silakan dirikan pabrik minuman keras yang spesial, yang istimewa di samping rumahku, nggak akan terpengaruh karena hatinya hidup, karena imannya hidup. Ayo depan rumahku bikin tempat prostitusi yang besar dengan perempuan-perempuan cantik di dalamnya. Nek kuwi mbuh. Nggak akan terpengaruh, gak kudu kengko, nggak kudu ikut-ikutan. Kenapa? Hatinya hidup, imannya hidup. Tapi mohon maaf, ikan laut itu kalau mati dia mudah terpengaruh. Tergantung kondisi, tergantung lingkungan, tergantung diapake. Diuyai rasanya ya dadi asin, diasemi rasanya ya dadi kecut, disujeni dadi panggang, disambelke dadi pecel. Demikian pula orang yang hatinya mati, orang yang imannya mati, mudah kena pengaruh lingkungan. Modele lenye-lenye, pelin-pelan, esok tempe, sore dele, bengi dadi mendolan. Ketika di majelis taklim, di pengajian, di tabligh akbar, alim, diem kayak ustadz, pecine kulinci, sorban ini dawane 270 meter, ubet-ubet ke sirah sampai tekan tungkak, mbah wong, mbah mumi. Nah pengajian, nah lambene ki umi-umi terus, ben dianggap wiridan, padahal ngapalno utang. Dan dia selalu bawa tasbih. Ben ketara nek ahli wiridan, tasbih moh kaya umume wong cilik-cilik teko kayu. Dia gawe dhewe kelopo dirantengi. Jadi ngitungnya tangan loro gelodak, gelodak, gelodak. Ketika di tempat pengajian, di majelis taklim, di tabligh akbar, kayak ustad. Tapi begitu ada dangdut, nek joget ya metu spirale, metu saka kendut, ndut. Di dalam masjid jadi qori, tapi di luar masjid jadi korak. Mudah berubah. Kalau lagi pengajian kayak gini, masya Allah pakaiannya berukut, busana muslimah rapet, kayak wong wadon solihah, saking solihai. Coba kalau di luaran, kadang pakaiannya minimalis, pakai tank top, pakai jilbab, menonjolkan yang sudah menonjol. Kadang pakaian baju yang nggak ada lengannya, itu katanya namanya you can see. Ketok kabeh, kan bahasa Inggris, you kamu can dapat si melihat. Kamu dapat melihat umpamanya ketok kabeh. Karena istilah Anwar Zahid masih kurang lengkap tuh namanya you can see kel bodel. Kamu dapat melihat kelek, bokong dan udel. Sorry Bu, kenapa perempuan kayak gitu? Emang perempuan tuh punya karakter suka diperhatiin. Kalau laki-laki kan suka merhatiin. Itu karakter. Perempuan tuh karakternya suka diperhatiin. Kalau laki-laki suka merhatiin. Makanya kalau dalam satu ruangan misalnya isinya perempuan semua, pasti banyak laki-laki yang ngintip. Tapi kalau dalam satu ruangan isinya laki-laki semua, nggak ada perempuan yang ngintip kecuali perempuan sakit. Karena karakternya beda. Lanang seneng nginceng, nek wong wedok seneng diinceng. Laki-laki suka merhatiin, kalau perempuan sukanya diperhatiin. Maka mohon maaf, karena perempuan suka diperhatiin, tolong dijawab. Aksesoris itu banyak laki-laki apa banyak perempuan? Banyak perempuan, kadang nganggo bros 14. Jilbab itu perempuan satu paling enggak itu punya jilbab 37. Ini wong lanang 10 tahun kopiah ya ora ganti. Ya siku kopiahe sampai rupane kaya ulune garangan. Ya ora ana pojokane bunder ser.
Dinggo mlaku disawang kok kaduan kaya nyunggi tretonge sapi. Baju itu perempuan setahun bisa beli sampai 17, 19. Lanang laki-laki ya 7 lebaran ya panggah lambi kuwi wae. Aksesoris itu banyak perempuan. Mohon maaf, daerah wajah ada nominalnya kadang nggak cukup 5 juta. Woi, udah pakai lulur, pakai mangir, bedaknya 7 lapis, pakai lipstick, pakai blush on, tambah eyeshadow, alis tiga kayak kenal potes sepeda motor. Itu masih ditambah bulu mata palsu yang anti badai. Bulu mata kalau dulu kan cukup dijepit, dijentit no. Sekarang pasangan tuh bulu mata, bahasa Inggrisnya aidep. Aidep itu kalau dipakai kedep kayak kepiting jalan. Dia harus tampil secantik mungkin. Maka sebelum keluar rumah itu bercermin nggak cukup sekali 2 kali. Jilbab wis dadi. Maka kalau kita masuk ke satu kamar, kalau di situ banyak cermin, masuk ke kamar, kalau di situ ada cermin besar, itu tandanya kamar cowok apa kamar cewek? Kamar cewek, akeh cermine. Ini kamar cowok paling ya pecahan spion. Iku yang mergono kecelakaan ini dia orang Arab nulungi yang juga spion itu. Mohon maaf, Ibu. Cukup orang lagi waktunya. Ibu, mohon maaf, emang perempuan sekarang tuh suka kayak gitu. Kadang lebih mementingkan suami orang daripada suaminya sendiri. Kalau mau ketemu suami orang, make up nggak cukup 1 jam 2 jam. Pakaian yang paling bagus, parfum 2 botol di KBP. Yang ini ayu-ayu padahal mengarep ketemu Anwar Zahid. Tapi kalau di rumah daster 10 hari gak ganti, dipakai digantung, pakai lagi digantung, pakai lagi digantung, 10 hari gak ganti, dikipatke iso bersin-bersin. Penitine iki 17. Pak bokonge suwek 2 kilan. Maka Ibu mohon maaf, jangan heran kenapa suami kadang nggak betah di rumah, lebih betah neng warung timbang neng omah. Neng warung betah tapi neng omah ra betahnya apa? Beda edisi, beda servis. Yang warung ini baru datang pagi Pak, apa enjing, monggo pinara. Kowe tahu bojomu teko mbok ono kene. Kondi wae lagi teko keluyuran ae. Di rumah keluyuran ae. Ya warungnya lagi teko enjing Pak, monggo pinara. Langsung ditawani ngersakaken nunjukan nopo, kopi nopo teh. Kowe tahu nawani bojomu ngono kuwi. Wonge kok njaluk kopi, langsung digaweke dengan senyum, gawene nganggo senyum ramah. Kowe cara gelem gawekno nek lambemu maju lincip. Cangkem irung bathuk ngelumpuk dadi siji ngono. Bakul warunge kopi dadi diaturke, monggo kopine dipun unjuk. Lha nek kowe, lho kopine dadi. Nek warung boten bakul niku kopi diaturke, dibaturi lungguh, dijajari, ditangleti, pripun pekerjaane pripun ngono. Wong kopi urung entek wis ditawani melih, nambah napa mboten. Nah kowe bojomu lagi njaluk kopi pisane mbok getaki kopak kopi, kopak kopi, kopak kopi. Ngombe kopi urung entek wis mbok obrak nggak budal wis awan iki lho wis awan. Kawanen ngono budal. Sik Bu, karek kurang sak seruputan. Sak sik. Nah cepet nanti kokop. Gak usah guyang-guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Bu. Mohon maaf, saya Pak, aku tak nggarap wong wedok sik dhewe.
Padahal ibu tahu kan surga ibu itu ada pada ridho suami. Tolong saya dijawab, istri itu haknya orang tua atau haknya suami? Alhamdulillah udah ngerti. Istri itu haknya suami, karena waktu nikah sama orang tuanya udah diserahkan ke suami, dan suaminya udah nerima. Dalam akad itu kan suaminya ngucap qabil tu nikahaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kok malah dongane mayit? Suami udah nerima qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil marin maktub. Berarti istri itu secara hukum haknya suami, bukan haknya orang tua. Tapi kalau suami itu haknya istri atau haknya orang tua? Mbora nyautok, rupamu kayak ayu-ayu tiba-tiba oon. Kalau suami itu haknya istri atau haknya orang tua? Haknya orang tua. Maka dalam hukum suami dihadapkan pada kepentingan yang bersamaan antara istri dengan orang tuanya. Suami harus lebih mendahulukan orang tuanya daripada istrinya. Tapi kalau istri dalam kepentingan yang bersamaan harus lebih memprioritaskan dan mendahulukan suaminya daripada orang tuanya. Contoh, ibu, misalnya ibu dalam waktu yang bersamaan dipanggil bapaknya sama dipanggil suaminya, maka ibu sebagai istri harus lebih mendahulukan panggilan suaminya. Tapi ya izin sama bapaknya, bapak mohon maaf bapak, maaf pak, saya lagi dipanggil ayahnya Randy. Bentar ya bapak, nanti kalau urusan sama ayahnya Randy udah kelar, udah selesai. Udah nih? Oh guys, berarti didongani. Gimana? Langsung doa apa lanjut? Lanjut apa langsung doa? Ya ini lanjut ya coba bubar ya, aku ngomong dhewe kayak beto aku. Embo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaji terus, ngaji terus. Woi. Ngaji terus, oke? Okay? Insyaallah ndak hujan, wis tenang aja sampean. Agar wawasan kita tambah, agar keilmuan kita tambah. Orang kalau wawasan dan keilmuannya luas, maka sikapnya jadi luwes. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, orang itu kalau wawasan dan keilmuannya luas, pasti sikap hidupnya luwes, gak kolot, gak mudah menyalahkan orang lain, gak anti kritik. Nah sekarang itu banyak orang yang kelihatannya pinter tapi pandangannya picik, tapi wawasannya sempit. Halo, bagaimana syair timbang aku gak di rumah no? Ada kang apal Quran, seneng ngafirke marang liyane. Kalau saya seperti itu, nyapa lebih karo sugih. Hei, jabatan mau disombongkan, berapa lama jabatanmu? Terakhir di dunia ini jabatanmu tetap almarhum. Jadi komandan Lim masuk, dia berdiri di puncak gunung, maka dia melihat orang-orang yang di bawah kelihatan kecil semua. Kecil semua, orang-orang itu kecil. Dia nggak sadar bahwa dia dilihat dari orang-orang yang di bawah juga nampak sangat kecil. Maka sesungguhnya orang sombong itu kecil nilainya. Belajarlah untuk selalu rendah hati dan rendah hati. Bukan rendah diri tapi rendah hati. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya hingga tak seorang pun yang akan dapat merendahkanmu. Kalau status Facebook itu napi, itu kok lagi galau. Temennya. Tabel ini, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati karena Allah, justru akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya hingga tak seorang pun yang akan dapat merendahkanmu. Orang yang rendah hati takkan pernah bisa direndahkan oleh apapun dan siapapun. Belajarlah untuk selalu mengalah dan terus mengalah hingga tak seorang pun yang akan dapat mengalahkan. Kata-kata itu larang ya. Kadang dipilihin dia sini suka bantu kamu, tangga urut ketemu buka mana dengan wareng nanti ketemu, wareng urut ketemu buka mana, gua ketemu nogone, bubur, urut ketemu nogone tarangan bubra, dengan urut petuk gua ketemu nogone, bubur gosok, urut ketemu
nenek moyang kita sama-sama seorang pelaut. Buktinya ada nyanyian nenek moyangku sama. Kalau belum ketemu juga pasti kita akan ketemu di nasab Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Maka hakikatnya kita semua di sini adalah saudara, tidak ada yang lain. Betul? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu ta'ala wa rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuman وصلة وصلة مباركة وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنك تعلم ذنوبنا كلها وإنك تعلم عيوبنا وبالعافية حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.